Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Baik, apakah kemudian ketika dia secara sengaja mengambil pendapat mazhab tertentu dengan maksud agar dia bisa tetap berangkat umroh, apakah termasuk tergolong sebagai orang fasik karena dia umroh tanpa mahram? Baik, memang ulama berbeda pendapat ya mengenai umroh tanpa mahram apakah diperbolehkan ataukah tidak, terutama untuk umroh yang pertama. Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Dan kalau kita baca dari sekian banyak dalil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras bagi wanita untuk melakukan safar tanpa mahram. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir." Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalimatnya sangat tegas. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Karena ini menyangkut tanggung jawab dia di akhirat. Bisa jadi kau ketika di dunia merasa aman, tapi ingat ada tanggung jawab selanjutnya di akhirat. Antusafira masirata yaumin wa laylah, untuk melakukan safar dengan perjalanan sehari semalam. Perjalanan sehari semalam itu jarak 80 kilo, kurang lebih 80 kilo. 4 burud. Illa ma'adhi mahramin alaiha. Kecuali ketika dia diiringi oleh mahramnya. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejarak safar. Sejarak safar ya kurang lebih 80 kilo tadi ya. Kecuali didampingi oleh mahramnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Jangan sampai seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita, illa wa ma'aha dhu mahramin, kecuali si wanita ini didampingi oleh mahramnya. Wala tusafiru imra'atan illa ma'adhi mahramin, dan tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Faqama rajulun, lalu ada seseorang yang angkat tangan. Faqala, lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat wa inni uktutibtu fi ghaswatin kadza wa kadza, fi ghaswati kadza wa kadza. Ya Rasulullah, istriku mau keluar. Dalam riwayat yang lain, istrinya ini mau haji. Wa inni uktutibtu, dan aku sudah terdaftar fi ghaswati kadza wa kadza, dalam peperangan ini, dalam peperangan A. Istri saya mau berangkat haji, sementara aku sudah terdaftar dalam perang A. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, Intalik fahaji ma'amra'atik. Silahkan kamu dampingi istrimu untuk berhaji. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga hadis-hadis ini menunjukkan tahrim, haramnya safar seorang wanita tanpa mahram. Dan sebagian ulama memberikan penjelasan tidak ada pembatasan ya. Ini khusus untuk safar A, safar B, tidak ada pengecualian untuk safar tertentu dan seterusnya. Baik. Sekarang kita baca di sini. Wa innama turakhisu ba'dul fuqaha'i kal malikiyah wasyafi'iyah bisafaril mar'atil ma'munah ma'rufqatil aminah fil haji duna mahramin li'annahu fardun. Hanya saja sebagian fuqaha, sebagian ulama seperti Malikiyah dan Syafi'iyah memberikan rukhsah. Kalimatnya memberikan rukhsah. Artinya kalaupun itu tidak dilakukan, tidak masalah. Maksudnya gimana Pak? Andaikan seorang wanita memiliki harta yang cukup untuk haji atau untuk umroh, tapi dia nggak punya mahram, karena mahramnya tidak ada yang mau menemaninya, atau mahramnya tidak cukup,
atau biaya untuk mahramnya juga nggak cukup, sehingga dia tidak bisa berangkat haji atau umroh tanpa mahram, maka gugur kewajibannya. Karena dia tidak punya tidak punya syarat yang mendukung bagi dirinya untuk berangkat haji. Meskipun sebagian ulama seperti Malikiyah dan Syafi'iyah memberikan rukhsah, wanita boleh safar al-ma'munah dalam posisi aman, ma'ruf qatin bersama rombongan, al-aminah yang amanah, fil haji untuk melakukan safar haji tanpa mahram. Li'annahu fardun, karena haji ini hukumnya wajib. Fa'aqamur rufqah fi hadha maqam al-mahram. Maka posisi rufqah, posisi rombongan di sini, dalam kasus ini menggantikan mahram. Posisi rombongan tadi menggantikan mahram. Wal umratu indal malikiyah ghairu wajibatin aslan. Sementara menurut Malikiyah, umrah itu tidak wajib. Ya. Yang wajib hanya haji. Sehingga umrah pertama tetap tidak boleh. Namun dalam mazhab Syafi'iyah diperbolehkan untuk umrah yang pertama yang disebut dengan umratul Islam, umrah Islam, sehingga diperbolehkan untuk melakukan safar dalam rangka umrah yang pertama. Kalau kita menggunakan standar ini standar yang paling minimal. Apabila seorang wanita ingin melakukan umrah tanpa mahram dengan menggunakan pendapat Syafi'iyah. Namun tetap saja kita perlu meyakini bahwa mengambil pendapat akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga saat Allah bertanya, kenapa kau mengambil pendapat ini? Masing-masing orang punya latar belakang yang berbeda. Karena saya pengen sekali umrah, saya ini. Allah tahu apakah itu karena ditunggangi hawa nafsu, ataukah karena niat baik dia untuk melaksanakan ibadah. Dan sebagai saran, karena Anda punya mahram kakak laki-laki atau saudara laki-laki, sebagai saran sebaiknya ditunda dulu sampai nanti Anda bisa berangkat umrah bersama saudara laki-laki Anda, atau setelah Anda menikah lagi nanti bisa bareng umrah bersama dengan suami yang baru. Wallahu alam, semoga bisa dipahami dengan baik.